Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Kristus. Puji syukur kepada Allah Bapa kita yang selalu memelihara dan menyertai kehidupan kita. Kita berjumpa kembali dalam renungan satu hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur, edisi hari Rabu 15 Juni 2022. Tema bulan ini adalah berkati kami ya Tuhan. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur karena Engkau menyertai istirahat kami tadi malam, sehingga kami dapat bangun dalam keadaan yang sehat, segar, dan menerima hari baru pemberian-Mu dengan penuh sukacita. Sebelum memulai aktivitas kami hari ini, perkenankan kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Terangi hati kami dan pikiran kami ya Bapa, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, bagian dari Alkitab yang mendasari renungan kita terambil dari Yeremia 17 ayat 7-8 yang akan dibacakan oleh Ananda Aksela, salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur. Silakan Aksela. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yeremia 17 ayat 7-8 yang demikian bunyinya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Aksela, Tuhan memberkati Aksela. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap orang menginginkan keberhasilan di dalam hidupnya. Ada yang ingin hidupnya sejahtera secara finansial, ada yang ingin memimpikan mendapat jodoh atau berumah tangga dan hidup damai, bahagia bersama keluarga, dan sebagainya dan sebagainya. Ada orang-orang yang sudah berusaha keras sekian lama untuk mencapai keberhasilan dalam hidupnya, tetapi belum didapat juga keberhasilan itu, sehingga sebagian mereka mungkin menjadi frustasi. Mereka lupa untuk memohon campur tangan Tuhan dalam upaya mereka. Sebaliknya ada orang yang berusaha keras dan hidupnya akhirnya berhasil mendapat apa yang diinginkan, berkecukupan dengan harta yang melimpah, dan tak jarang di antara mereka mengaku bahwa keberhasilan mereka itu adalah hasil dari proses panjang kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Namun mereka lupa bahwa sebenarnya Tuhanlah yang memberi keberhasilan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, ayat kita hari ini dari Yeremia 17 ayat 7 mengingatkan kita semua untuk mengandalkan Tuhan. Mereka yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Apakah yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan? Mereka yang mengandalkan Tuhan adalah mereka yang sangat tergantung dan berharap pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang merasa dan menyadari penuh bahwa tanpa Tuhan hidupnya tidak akan pernah berhasil. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada janji penting jika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, yaitu kita akan diberkati oleh Tuhan. Hidup yang diberkati berarti hidup yang penuh kelimpahan.
Yang dimaksud di sini kelimpahan bukan hanya dalam hal materi saja, tetapi meliputi banyak hal, seperti sukacita, damai sejahtera, kekuatan di saat mengalami pergumulan, dan sebagainya. Nah, harapanlah yang membuat kita dapat bertahan dalam situasi seburuk apapun. Tanpa harapan kita hanya melihat kesulitan, masalah, persoalan-persoalan, dan seterusnya. Tetapi dengan harapan kita dapat melihat peluang. Tanpa mempunyai harapan, kita mungkin hanya akan marah-marah, merata, bersungut-sungut, mengeluh. Tetapi ketika memiliki harapan, kita akan menemukan makna dan pelajaran di balik kesulitan hidup atau persoalan hidup yang kita hadapi. Ayat yang kita baca tadi adalah nubuat dari Nabi Yeremia untuk bangsa Israel. Yeremia menubuatkan betapa pentingnya menaruh harapan dan mengandalkan Tuhan pada masa itu sedang mengalami ancaman dari Mesir dan Babel. Nah, dalam keadaan seperti itu, jika Israel hanya mengandalkan kekuatan sendiri dan kekuatan sekutunya, maka mereka akan hancur. Apalagi kalau Israel meninggalkan Tuhan dan mereka mencari kekuatan di luar Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, Yeremia ayat 17, pasal 17 ayat 8 mengatakan, ibarat pohon yang tidak pernah layu di musim kering, demikianlah kehidupan orang percaya di tengah tantangan dan pergumulan. Bukan saja sekedar tetap hidup, tetapi juga terus berbuah. Untuk memiliki kualitas hidup yang seperti itu, Yeremia menyampaikan kepada umat Israel dan tentu saja kepada kita semua agar selalu mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Harapan untuk sembuh, harapan untuk menemukan jodoh, harapan untuk mendapat pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang melibatkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan, yang percaya kepada cara dan waktu Tuhan untuk memberikan pertolongan, dan yang tidak melakukan sesuatu menurut kehendaknya sendiri, apalagi menempuh cara-cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hari ini kita juga diingatkan bahwa Tuhan memberkati orang yang berharap kepadanya. Berarti tetap optimis bagaimanapun situasi yang dihadapi. Hari ini kita juga diingatkan bahwa bagi orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan, maka hidupnya penuh berkat yang tak berkesudahan. Bahkan tidak hanya memberi berkat kepada kita, Tuhan kita tidak hanya memberi berkat kepada kita, tetapi Tuhan juga menjadikan kita saluran berkat bagi sesama. Ibarat pohon yang ditanam di tepi air yang selalu berbuah bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Mari kita menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas ayat yang boleh, firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk selalu menaruh harapan hanya pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, ketika kami sering melupakan Tuhan, sering lupa untuk mempersilahkan Tuhan campur tangan di dalam segala rencana kehidupan kami.
Hari ini kami akan melanjutkan dengan aktivitas kami masing-masing. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa.